Halo semuanya, bertemu lagi dengan Miss Sophie di pelajaran biologi kelas 11. Video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai bab sistem saraf. Bagian pertama yaitu berisi tentang sel saraf, mekanisme terjadinya rangsangan, kemudian juga refleks. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab sistem saraf bagian 1 yaitu mengenai susunan sistem saraf. Berikut penjelasannya. Sistem saraf manusia itu terdiri atas sistem saraf sadar dan saraf tak sadar. Sistem saraf sadar dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tak sadar itu terdiri atas dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik atau simpatik. Saraf parasimpatik, ya, sama aja. Oke, selanjutnya kita mulai yang pertama, yaitu mengenai sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah tadi sudah dijelaskan otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kedua organ ini dilindungi oleh selaput yang terdiri atas jaringan ikat yang disebut dengan meninges. Meninges ini terdiri atas 3 lapisan dari dalam menuju keluar, ya. Yang pertama adalah piameter, itu bagian paling dalam. Yang kedua adalah arachnoid, itu bagian tengah. Dan yang ketiga adalah durameter, itu bagian paling luar. Antara lapisan piameter dan arachnoid itu terdapat rongga yang disebut dengan subarachnoid. Nah, di dalam rongga ini terdapat cairan yang disebut dengan cerebrospinal, ya. Cairan ini berperan dalam meredam benturan yang terjadi. Kita masuk ke sistem saraf pusat yang pertama adalah otak, ya. Seperti yang kita sudah ketahui, otak itu merupakan pusat koordinasi utama bagi tubuh kita. Nah, otak itu terletak di rongga kepala atau rongga tengkorak. Kita masuk ke bagian-bagian otak. Yang pertama adalah otak besar atau cerebrum. Nah, cerebrum ini merupakan bagian terluas dari otak, ya. Kemudian berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas di tubuh kita. Contohnya itu bernafas, ya, kesadaran, ingatan, kemudian keinginan, kecerdasan, kepribadian, dan lain-lain. Otak besar terdiri atas otak kanan dan kiri, ya. Belahan kanan itu berfungsi untuk mengatur kegiatan tubuh sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kalian mengangkat tangan sebelah kiri, itu merupakan kerja dari otak sebelah kanan, ya. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah otak besar itu terbagi atas menjadi 4 bagian. Yang pertama bagian dahi, ini berperan dalam pengendalian otot. Kemudian adalah bagian ubun-ubun, ini bersifat sensorik, ya, menerima rangsangan. Kemudian bagian pelipis ini berperan dalam pusat pendengaran. Kemudian bagian belakang yaitu berperan dalam penglihatan. Jadi apabila terjadi gangguan benturan yang cukup keras, ya, kita dapat mengalami kebutaan jika bagian belakang dari kepala kita itu terganggu, ya. Kemudian selanjutnya adalah otak kecil atau cerebellum. Nah, otak kecil ini berfungsi sebagai pusat koordinasi otot saat bergerak dan mengatur keseimbangan posisi tubuh. Ya, kalian bisa lihat gambarnya ada di depan yang berwarna hijau. Nah, letaknya itu terdapat di otak bagian kepala bagian belakang di bawah rongga otak. Oke. Kemudian di dekat otak kecil juga terdapat jembatan Farol. Ini berfungsi untuk menghantar impuls dari otak sebelah kiri ke sebelah kanan. Selanjutnya adalah otak depan atau diencephalon. Terdiri atas 2. Yang pertama adalah talamus. Talamus ini menerima semua rangsangan dari reseptor kecuali bau. Sedangkan hipotalamus itu berfungsi sebagai pengaturan suhu, ya, kemudian menentukan pola makan, kemudian pola tidur, bangun, ya, kemudian juga mengatur tingkah laku atau kebiasaan, agresivitas, kemudian reproduksi, ya. Jadi hipotalamus ini merupakan penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin. Kemarin di bab sistem ekskresi kalian sudah pelajari bahwa hipotalamus lah
yang akan mengontrol pengeluaran hormon ADH ya untuk pengeluaran urin kita. Oke. Selanjutnya ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah berukuran kecil dan terletak di depan otak kecil ya, gambarnya di depan. Nah, di otak tengah ini terdapat saraf yaitu okulomotoris. Nah, saraf ini berhubungan dengan pusat pergerakan mata. Ya, jadi contohnya itu seperti mengangkat kelopak mata dan memutar bola mata. Selanjutnya, di bagian otak bagian belakang, yaitu dekat dengan otak kecil, terdapat sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, fungsi dari sumsum lanjutan ini yaitu mengatur denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, menelan, kemudian ada batuk, bersin, bersendawa, ataupun muntah. Nah, kemudian di dalam sumsum lanjutan itu ada bagian yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang yang disebut dengan pons ya. Nah, ini juga mengatur pernafasan. Oke, kita lanjut ke sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ya, medula spinalis ini merupakan lanjutan dari medula oblongata sampai ke tulang belakang, tepatnya di bagian pinggang ruas kedua. Fungsinya sebagai pusat gerak refleks dan penghubung impuls dari dan ke otak. Jadi gambar yang di tengah ini adalah gambar sumsum tulang belakang. Jadi bagian tengahnya itu warna kelabu, ya, ada bagian kelabunya. Kemudian bagian pinggirnya itu putih, ya. Jadi penampang melintangnya ini, jika sumsum tulang belakang dipotong, maka akan tampak seperti huruf H atau kupu-kupu. Nah, pola kupu-kupu ini terlihat kan ada bentuknya seperti sayap. Nah, sayap yang mengarah ke arah perut itu disebut dengan sayap ventral. Dan sayap yang mengarah ke punggung itu disebut dengan sayap dorsal. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau sayap ventral itu mengandung badan neuron motorik ya, dan akson yang menuju ke efektor. Oke, sedangkan sayap dorsal ini mengandung badan neuron sensorik. Nah, kalian bisa lihat gambar yang di depan. Selanjutnya adalah sistem saraf tepi atau perifer. Ini merupakan lanjutan dari saraf yang bertugas membawa impuls menuju ke dan dari sistem saraf pusat. Yaitu ada saraf aferen dan saraf eferen. Saraf aferen itu membawa impuls dari reseptor menuju saraf pusat. Berarti ini neuron sensorik. Sedangkan saraf eferen itu membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Berarti banyak kandungan neuron motorik. Nah, susunan saraf tepi itu terdiri atas 12 pasang saraf kranial atau saraf kepala yang berfungsi untuk mengatur gerakan yang disadari, kecuali serabut nomor 10. Ya. Disebut dengan serabut saraf otak, dan 31 pasang saraf spinal atau saraf tulang belakang. Ya, ini merupakan penyusun dari serabut saraf sumsum tulang belakang. Kalian bisa lihat tabel di buku cetak halaman 278 mengenai letak-letak dari serabut saraf ini. Selanjutnya sistem saraf otonom atau saraf tak sadar. Terdiri atas saraf simpatik dan saraf parasimpatik, dan kedua saraf ini bekerja secara antagonis. Ya, fungsinya mengatur gerakan yang tidak kita sadari, contohnya gerakan otot polos, otot jantung, ataupun kelenjar. Nah, ini ada contoh fungsi dari sistem saraf otonom ya, yang tadi kerjanya berlawanan. Yang pertama kita contohkan nih, jantung. Jantung itu kan kalau saraf simpatik itu mempercepat denyut jantung, sedangkan saraf parasimpatik itu memperlambat denyut jantung. Atau contoh lain, misalnya arteri. Saraf simpatik itu berfungsi untuk memperkecil diameter pembuluh arteri, sedangkan saraf parasimpatik itu memperbesar diameter pembuluh arteri. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh obat-obatan dan narkotika. Ya, yang pertama ada opium. Opium ini merupakan tanaman obat herbal ya, dari zaman dulu sudah digunakan dan berfungsi untuk meringankan rasa sakit dan obat penenang.
Kemudian ada morfin dan kodein, ini sebagai menekan rasa sakit. Ya, sebenarnya morfin itu digunakan di dunia kedokteran, di dunia kedokteran juga. Ya. Kemudian ada heroin menekan rasa sakit. Kemudian ada kokain sebagai anestesi atau bius. Kemudian ada minuman-minuman beralkohol ya. Jadi sebenarnya kan alkohol itu digunakan sebagai antiseptik di dunia kedokteran. Tapi kalau misalnya sudah terkandung di dalam minuman, itu merupakan zat depresan yang dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan. Ya, kemudian ada Valium, ini menimbulkan rasa tenang, santai seperti halnya dengan alkohol. Kemudian ada amfetamin, merupakan stimulan sistem saraf pusat yang berperan penting pada hiperaktif dan mengontrol impuls. Kemudian ada bahan penikmat. Bahan penikmat ini contohnya seperti tembakau ya, mengandung zat nikotin yang dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan. Nah, selanjutnya tugas keterampilan kalian itu mengenai dampak negatif dari nafza. Nafza ini adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya. Ada 3 materi, ada 3 pilihannya, kalian bisa lihat di depan. Silakan kalian pilih salah satu. Kemudian kalian cari informasi tentang judul yang kalian pilih tadi. Kemudian kalian susun dalam bentuk slide PowerPoint. Kemudian kalian scan PDF. Kemudian selama seperti biasanya kalian submit di Edmodo tepat waktu. Ya. Baiklah, itu saja mengenai video pembelajaran kita kali ini. Tetap jaga kesehatan. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye.